Hai geng-geng, kita berjumpa lagi. Sini kah sana? Sana. Sana atuh. Kita tengok kamera di sana. Oke, geng. Hari ini tiada main masak-masak. Tiada lipat baju macam roti canai. Pucat pula. Abaikan ya. Luka, kau tahu lah kebelakangan ini saya tidak sehat. Kasih gincu dulu sih nggak nampak merah-merah. Macam buat iklan gincu. Oke, tidak usah pucatkan. Tapi masih nampak tuh luka. Geng, yang luka diabaikan. Mulut saya memang penuh ulcer semua luka. Gara-gara apa? Kurang minum air. Oke, geng, awal pagi lagi seperti biasa. Setiap pagi saya akan berusaha cek geng-geng punya inbox, DM, saya di Instagram, di IG, Facebook. Jadi awal pagi hari ini saya tertarik, ada satu saya punya apa ini konon? Saya tidak akan bagi tahu nama dia, ke. Awal pagi lagi dia sudah meluahkan perasaan. Dia cakap, sis, saya sangat susah hati, sis. Dia cakap, Oke. Ada susah hati sebab dia baru keguguran. Oke, sebenarnya saya sangat bersimpati dengan kawan kita ini. Walaupun saya tidak mengenali dia, saya dia cuma saya punya subscriber. Oke, sorry ke geng, saya tutup dulu internet. Mengganggu. Oke. Dia seorang saya punya subscriber. Pagi-pagi lagi dia cakap dia sangat sedih sebab dia baru keguguran. Saya pun tumpang bersimpati. Tumpang? Apa ini bahasa ini tumpang? Ini bukan kereta mau tumpang. Saya pun turut bersimpati sebab ini adalah anaknya yang first, oke? Jadi kepada saya punya subscriber ini, jangan sedih. Itu belum ada rezeki lagi, jadi mungkin Tuhan lebih menyayangi dia. Oke, geng, tahun berapa saya sudah lupa, anak yang ketiga. Sebelum saya mempunyai kendaraan sekarang, zaman dulu saya hanya macam kami lah, saya punya keluarga kecilku ini mempunyai basikal saja, saya belum ceritakan kehidupan kami dulu. Aduh, sakit. Aduh. Tak boleh gelak lah, ini sakit. Oke. Dulu saya hanya mempunyai basikal. Itu nanti baru cerita zaman Piramli dulu punya. Oke, ceritanya macam ini supaya tidak panjang sangat video ini, saya bekerja di belakang rumah ini, ada satu kilang buat kertas juga macam sekarang saya kerja. Aduh, cepat sangat saya bercakapnya. Macam sekarang saya ikat kertas nih saya kerja di sana. Jarak dia saya tidak tahu, sorry lah, saya tidak pernah ukur kilometer. Aduh. Jarak sekolah anak saya dengan tempat kerja itu tidak juga jauh sangat lah. Cuma dulu saya antar anak saya di sekolah di Tadika, dan saya akan pergi kerja naik basikal. Dulu naik basikal, dulu belum ada motor, belum ada kereta, naik basikal saja. Yang sebelum tuh jalan kaki, lepas dapat basikal. Itu pun basikal bukan yang baru, bukan. Kami beli dari kawan tuh, kawan mau balik kampung, jadi kami belilah murah sedikit. Kalau beli yang baru kami tidak mampu masa itu. Jangan malu kehidupan masa lalu, Oke, geng, kita sambung lagi. Masa tuh saya lupa apa ada activity di sekolah tadi anak. Saya sejak zaman saya berjalan kaki ke sekolah, naik basikal, saya memang sangat aktif di sekolah. Sangat aktif. Jadi masa tu saya dah lupa lah, mungkin ujung tahun anak saya yang kedua ini ada satu majlis di sekolah. Jadi
sebelah pagi tuh macam mana saya sibuk pun sepatutnya kalau ikut lah kan. Saya janganlah kerja pagi macam tunggu sampai waktu majelis saya pergi sekolah kan, tapi minta puji macam yang kami dulu kan hidup sangat susah. Jadi sebelah pagi tuh saya kerja, anak saya sudah pergi sekolah. Yang satu, yang abang masa itu darjah 1, darjah berapa? Darjah 1 kak? Darjah 1 masa itu. Yang anak kedua tadi kak. Jadi anak saya dua-dua sudah sekolah. Jadi sebelah pagi saya kerja di belakang rumah. Ada satu kilang kertas juga. Saya naik basikal. Masa sudah sampai masa majelis tuh, saya minta kebenaran dengan bos lah. Saya cakap dengan bos, bos, saya mau pergi sekolah anak dulu, anak ada majelis. Jadi saya kerja setengah hari saja masa itu, tidak sampai setengah hari lah, macam pukul 10 kalau tidak silap. Jadi saya naik basikal, baru lepas hujan masa itu, saya naik basikal. Jadi dalam perjalanan tuh saya mau cepat, saya takut ketinggalan tuh majelis kan. Saya jatuh, pap. Saya jatuh. Tapi saya tidak tahu saya keguguran masa itu. Sebab saya jatuh, macam darah bukannya ada terus keluar, tidak. Waktu saya jatuh, macam kuat juga lah. Kebayangkan saya laju-laju, saya tunggang basikal. Tunggang kah bonceng? Tunggang, bonceng motor kan. Jadi, saya naik basikal, pertengahan jalan saya jatuh. Sebab jalan dia sangat licin, baru lepas hujan. Saya jatuh pun saya tidak tukar baju tau. Saya terus pergi hospital pula. Saya terus pergi sekolah. Walaupun basah sedikit baju lah. Dia kan di semen, jadi tidak terlampau basah. Saya terus pergi sekolah. Saya ikut majelis tuh. Dalam majelis tuh saya boleh rasa saya punya perut memang sudah sakit. Masa itu saya baru berapa bulan 3 bulan kalau tidak silap. 3 bulan ke 2 bulan. Jam itulah lebih kurang saya punya kandungan. Masa majelis tuh masa itu saya keguguran, dia tidak terus keluar darah tahu. Dia bukan macam yang kadang yang di TV kan. Jatuh terus tiba-tiba darah keluar banyak kan, tidak. Saya tidak macam itu. Saya sempat lagi ikut majelis tuh. Saya ikut saya tengok anak saya punya persembahan. Macam tuh. Jadi selepas saya ambil anak yang sot-sotnya itu kan. Selepas saya ambil anak dari sekolah, siap sudah majelis tuh. Saya rasa sudah sakit masa tuh. Saya rasa sudah sakit. Tapi macam yang rasa bisa-bisa kita punya tuh di bawah, macam yang perut tuh macam rasa macam ada yang mencucuk-cucuk, rasa sakit. Saya balik di rumah, saya urus anak. Tapi saya tidak datang kerja lah masa itu, saya tidak datang kerja. Bukan shot botol, aduh. Saya tidak datang kerja, saya sakit masa itu, saya sudah sakit. Cuma saya rasa saya telepon saya punya kawan masa tuh, saya punya biras, saya punya biras masa tuh. Dulu saya berapat dengan biras saya bagi tahu dia saya jatuh dari basikal, macam saya rasa keguguran lah macam tuh. Jadi biras saya cakap, telepon laki kau, telepon cepat. Tapi saya tidak telepon suami saya tahu. Sebab saya sangat takut. Bayangkan berapa tahun saya menunggu. Sekarang anak kedua dengan yang anak ketiga ini kan 5 tahun beza, bayangkan. Jadi sudah lama saya menunggu, saya mau saya mau mengandung. Sebenarnya ini jarak yang lama saya menunggu mengandung pun ada jalan cerita juga, kayak nanti ada masa saya cerita. Saya punya suami pun pernah sakit, jadi sebab itulah dia punya jarak saya mengandung sangat jauh. Itu nanti kita cerita, oke? Oke. Saya balik di rumah, saya cerita dengan biras saya jatuh di basikal. Jadi ada darah keluar, kalau cakap. Selepas saya balik di saya tengok ada darah keluar, tapi belum banyak. Tapi masa itu saya tidak kerja, saya di rumah, saya duduk di rumah saja. Selalunya kan balik kerja saya bawa anak saya di tempat kerja. Lepas saya bawa anak saya tempat kerja yang derajat 1 balik itu pun saya akan bawa dua anak saya di tempat kerja masa itu. Zaman susah, saya terpaksa bawa anak saya. Jadi sampai petang, masa itu belum sampai petang, saya dah lupa lah, ini dah lama kan, beberapa tahun berlalu. Di sini dorang tanya, tidak turun kerja, cakap tidak lah. Dorang terkejut tengok muka saya ini macam tu mayat, pucat, sudah terlampau pucat. Dorang cakap, kenapa sampai macam tu muka? Sedangkan masa itu saya dah hampir kayak kehabisan darah. Tidaklah hampir, sudah banyak darah yang keluar. Sebaik saya punya biras yang saya cakap tadi kan, dia telepon saya punya suami. Sekejap saja suami datang. Masa itu kami sudah ada kereta, tapi saya naik basikal.
masa itu kereta suami, bukan kereta saya sekarang, kayak bukan. Saya naik basikal saja, suami naik kereta pergi kerja lah. Jadi anak kedua ada sudah kereta kami. Kami dan bermula dari kosong tahun. Nanti saya ceritakan kami punya kehidupan bermula dari kosong sampai naik. Kami tidak kaya, oke? Aku kaya, tidak. Tapi syukur cukup makan. Pas itu suami saya balik di rumah, dia cepat-cepat antar. Kenapa? Saya takut kena marah masa itu. Saya hanya berdoa dalam hati supaya saya tidak kena marah. Cuma saya cakap dengan dia, saya naik basikal, saya pergi sekolah anak kita lah, anak kita lah. Jadi diantar pergi hospital. Itu dokter tanya, ada berapa ped? Kita punya tuala wanita kan, ada berapa ped? Saya tidak ingat, dokter baru 2, mungkin baru 2. Menipu lagi. Mana ada baru 2, sudah banyak. Pas tuh dokter tengok pun dia tahu. Oh, muda lagi kandungan saya masa itu. Semasa itu saya cuma dibagi 1 ubat. Saya terpaksa puasa, saya tidak boleh makan, tidak boleh minum sebab saya kena bagi ubat. Saya minum penghancur di dalam macam itu. Jadi berapa lama saya menunggu di hospital? Tidak lama itu saya pergi tandas, macam kita terasa macam yang mau meneran, terasa macam tuh keluar. Jadi hancur dengan darah-darah sekali. Macam tu saja. Tidak yang macam yang kena vacuum apa semua. Saya tidak macam tu. Saya punya kandungan belum sampai 3 bulan lah, belum. Mudah lagi sangat. Dokter cakap baru macam darah. Jadi macam tu saja kehidupan. Macam tu saja cerita saya, okay? Saya tidak kena marah juga, cuma yang bodohnya dah macam tu keadaan, dah saya rasa kesakitan, dah muka macam mayat, masa tu pucat. Saya masih tidak telepon suami. Takut kena marah. Berapa lama saya menunggu saya hamil, masa itu baru saya dapat, tiba-tiba malang tidak berbau kejadiannya macam tu. Oke. Jadi sahabatku yang baru aja kehilangan babynya, saya ucapkan takziah, jangan sedih-sedih. Sehatkan, pulihkan badan. Dan lagi satu, yang orang baru keguguran ini, dia sangat subur. Anak saya yang nomor 3 ini, sekejap saja saya mengandung. Ya, dia berbulan saya sudah mengandung. Saya sangat subur. Ini yang baru keguguran nih, sangat subur tahu. Jadi jangan sedih-sedih. Kakak turut prihatin juga. Isi, kenapa lah ini bahasa ini? Oh, kasih cut dulu lah. Anggap saja baby itu, Tuhan lebih sayang baby itu. Lagipun kamu masih muda lagi, jaga kesehatan, jangan angkat berat. Sebab keguguran ini lebih kurang yang macam baru bersalin, kena berpantang juga. Walaupun saya dulu tidak berpantang. Jangan diikuti aksi ini. Oke, jangan sedih-sedih, oke. Kakak kongsi cerita ini, sebab kakak mau hibur hati adik. Kakak pun pernah mengalami macam tuh keadaan. Tapi tengok sekarang anak saya yang perempuan nih, tada, dah besar panjang, dah 9 tahun. Saya tidak tahu lah yang anak yang kasih aku guguran tuh kan. Saya tidak tahu jantina lelaki kah, perempuan kah, tidak tahu sebab kan muda lagi kandungan. Cuma tengok yang anak ketiga saya sudah dapat perempuan. Jadi jangan sedih-sedih. Kakak kongsi ke cerita ini untuk adik. Kuatkan semangat. Cayo. Geng. Sampai di sini saja video kita hari ini. Terima kasih karena menonton. Dan yang pertanyaan-pertanyaan lain saya belum jawab. Saya sangat minta maaf. Selalunya sebelum pagi saya akan online. Masuk di Facebook. Cek orang punya chat. Inbox tuh. Walaupun sekarang sudah beratus yang hantar. Sorry saya belum buka. Kalau setakat berkenalan tuh, aduh, janganlah inbox please. Kalau setakat berkenalan tuh janganlah please. Dan pertanyaan suruh saya buat soalan Q&A. Saya belum ada masa buat video lagi sekarang. Nanti next mungkin kalau saya ada masa baru saya akan buat soalan Q&A, oke? Oke, geng. Sekarang saya edit video dulu.
Apa saya mau cakapnya? Dia tahu mau cakap apa lagi? Dengan yang adik itu, cayo, cayo. Oke, mari kita bagi adik tuh semangat, kata-kata semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih, muda lagi. Sahabat-sahabat kita semua di YouTube ini akan bagi semangat. Oke, adik? Oke, geng-geng. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.